Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berhiaskan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya seberapa cinta kalian dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya yakin jawabannya adalah kita semua cinta NKRI, cinta Indonesia, dan cinta terhadap bumi pertiwi. Namun, kecintaan tersebut sejatinya tidaklah cukup hanya dengan kata-kata atau sekadar ucapan sekali lewat, melainkan juga harus diikuti dengan sikap dan perbuatan. Salah satu sikap dan perbuatan yang menjadi bukti bahwa kita adalah generasi penerus yang mencintai tanah air Indonesia ialah dengan mengamalkan Pancasila. Dengan menjadi pribadi dan generasi yang cinta tanah air, maka kita sedang ikut serta sekaligus berpartisipasi aktif untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, ada beberapa sikap cinta tanah air yang perlu kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersemangat mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Teman-teman yang berbahagia, sebenarnya mengapa kita harus repot-repot belajar tentang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan? Jawabannya tidak lain tidak bukan ialah untuk menghargai jasa para pahlawan. Tanpa perjuangan para pahlawan, rasanya mustahil kita bisa berdiri tegak dengan aman, tentram, dan damai di sini. Mungkin kita malah sibuk berperang dengan penjajah sehingga tidak memiliki kesempatan untuk belajar, bersekolah, hingga bermain bersama teman. Hebatnya, di zaman milenial era merdeka belajar saat ini, kita tidak lagi perlu repot-repot membawa bambu runcing atau tombak. Yang harus kita lakukan hari ini ialah berperang melawan kemalasan diri agar terhindar dari kebodohan dan ketertinggalan zaman. Teman-teman yang berbahagia, ada bersikap cinta tanah air. Yang berikutnya adalah semangat kita dalam mengikuti upacara bendera hari Senin maupun hari-hari besar nasional. Dari upacara kita bisa mengenal bendera merah putih, lagu-lagu nasional, para pahlawan nasional, hingga simbol-simbol negara. Semua itu adalah wujud dari kecintaan kita terhadap bumi pertiwi. Ketika mengikuti upacara, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, rapi, dan pekerja keras. Selain itu, jangan lupa bahwa kita pula diajarkan untuk senantiasa menghormati orang lain, baik orang yang lebih tua maupun rekan-rekan sebaya. Teman-teman yang berbahagia, perilaku cinta tanah air sejatinya tidaklah cukup hanya dengan melaksanakan kegiatan seremonial belaka. Sesungguhnya ada banyak sikap dan
perilaku lain yang berkaitan dengan cinta tanah air yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, namun juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Apa contohnya? Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara resmi, mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekitar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, hingga mengapresiasi karya anak bangsa dengan berbelanja produk-produk dalam negeri. Teman-teman yang berbahagia, tanpa ada sikap dan perilaku cinta tanah air, maka percayalah bahwa suatu hari nanti negara kita akan hancur karena dipimpin oleh generasi penerus yang kurang peduli. Maka darinya, mari kita tingkatkan kepedulian dan kecintaan terhadap tanah air dengan memulainya dari diri sendiri, dengan semangat pantang menyerah dan rela berkorban. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segenap hilaf dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fadelia Nuhadini dari Min 4 Tulungagung, utusan dari Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berhiaskan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya seberapa cinta kalian dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Saya yakin jawabannya adalah kita semua cinta NKRI, cinta Indonesia, dan cinta terhadap bumi pertiwi. Namun, kecintaan tersebut sejatinya tidaklah cukup hanya dengan kata-kata atau sekadar ucapan sekali lewat, melainkan juga harus diikuti dengan sikap dan perbuatan. Salah satu sikap dan perbuatan yang menjadi bukti bahwa kita adalah generasi penerus yang mencintai tanah air Indonesia ialah dengan mengamalkan Pancasila. Dengan menjadi pribadi dan generasi yang cinta tanah air, maka kita sedang ikut serta sekaligus berpartisipasi aktif untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, ada beberapa sikap cinta tanah air yang perlu kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersemangat mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Teman-teman yang berbahagia, sebenarnya mengapa kita harus repot-repot belajar tentang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan? Jawabannya tidak lain tidak bukan ialah untuk menghargai jasa para pahlawan. Tanpa perjuangan para pahlawan, rasanya mustahil kita bisa berdiri tegak dengan aman, tentram, dan damai di sini. Mungkin kita malah sibuk berperang di
dengan penjajah sehingga tidak memiliki kesempatan untuk belajar, bersekolah, hingga bermain bersama teman. Hebatnya di zaman milenial era merdeka belajar saat ini, kita tidak lagi perlu repot-repot membawa bambu runcing atau tombak. Yang harus kita lakukan hari ini ialah berperang melawan kemalasan diri agar terhindar dari kebodohan dan ketertinggalan zaman. Teman-teman yang berbahagia, adapun sikap cinta tanah air yang berikutnya adalah semangat kita dalam mengikuti upacara bendera hari Senin maupun hari-hari besar nasional. Dari upacara kita bisa mengenal bendera merah putih, lagu-lagu nasional, para pahlawan nasional, hingga simbol-simbol negara. Semua itu adalah wujud dari kecintaan kita terhadap bumi pertiwi. Ketika mengikuti upacara, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, rapi, dan bekerja keras. Selain itu, jangan lupa bahwa kita pula diajarkan untuk senantiasa menghormati orang lain, baik orang yang lebih tua maupun rekan-rekan sebaya. Teman-teman yang berbahagia, perilaku cinta tanah air sejatinya tidaklah cukup hanya dengan melaksanakan kegiatan seremonial belaka. Sesungguhnya ada banyak sikap dan perilaku lain yang berkaitan dengan cinta tanah air yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, namun juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Apa contohnya? Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada acara resmi, mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekitar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, hingga mengapresiasi karya anak bangsa dengan berbelanja produk-produk dalam negeri. Teman-teman yang berbahagia, tanpa ada sikap dan perilaku cinta tanah air, maka percayalah bahwa suatu hari nanti negara kita akan hancur karena dipimpin oleh generasi penerus yang kurang peduli. Maka darinya, mari kita tingkatkan kepedulian dan kecintaan terhadap tanah air dengan memulainya dari diri sendiri, dengan semangat pantang menyerah dan rela berkorban. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segenap hilaf dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum.